untuk responsi ini. Nah, mungkin untuk kelas ini sekarang saya yang akan pertama memberikan responsi, tapi nanti kalau misalkan ada tambahan atau koreksinya, mohon koreksinya dari Bu Lina atau tambahan apabila nanti ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, harap dimaklum gitu ya. Saya share screen dulu ininya, PPT-nya udah ada? Udah masuk belum ya? Belum. Belum, Bu. Bentar, Bu. Nah, udah mulai. Udah, ya. Kita mulai saja. Gimana? Udah ada ya? Udah. Mulai. Ada, Bu. Ya, kita ke sistem pengukuran karena nanti mungkin untuk untuk pertemuan selanjutnya praktikum kita akan praktikum tentang sistem pengukuran. Ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat di diktat tentang sistem pengukuran ini. Bentar, semoga bisa rubah. Nah, ini. Ya. Di sini dijelaskan bahwa pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Nanti tujuan pembelajaran kita pada praktikum minggu besok adalah teman-teman bisa memahami penggunaan alat ukur gitu ya. Itu tujuan utama dari praktikum minggu depan. Nah, macam-macam alat ukur nanti yang akan diperkenalkan gitu ya ketika praktikum diantaranya adalah yang pertama ada mistar ya atau penggaris ya, teman-teman juga mungkin sudah mengenal ya. Mistar ini merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda gitu ya. Skala utamanya adalah cm, sedangkan skala terkecilnya adalah 1 mm. Jadi penggaris ini atau mistar ini mempunyai skala utama dan skala terkecil. Skala utamanya yaitu cm satuannya ya. Kemudian skala terkecilnya ini adalah milimeter, 1 mm. Nah, kemudian ada nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian itu gimana ya? Nilai ketidakpastian nilai yang kemungkinan itu nanti kan tidak ada. Dan ini nanti ada contohnya di sini ya. Ini saya jelaskan dulu. Nilai ketidakpastian itu adalah setengah dari skala kecil, skala terkecil, yaitu 0,5. Nilai ketidakpastiannya 0,5 kali 1 mm. 0,5 dari mana? Ini tadi nilai ketidakpastian itu ketentuannya adalah setengah. Berarti setengah itu 0,5 dari skala terkecil, yaitu 1 mm. Bentar ya. Nah, jadi nilai ketidakpastiannya itu adalah 0,5 kali 1 mm adalah 0,5 mm. Nah, contohnya bisa dilihat dari sini. Dari gambar ini ada ini contohnya kita akan mengukur ini nih. Nah, dari sini ke di sini terakhirnya yaitu 2 cm, 2,85 cm. Cek bentar. Halo, cek. 2,85 cm. Nah, dari mana 2,85 cm? Ini kan 2 cm, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 5 cm. Nah, ya kena 0,8 ya. Nah, ini pertengahan dari 2,8 dan 2,9. Ini jadi 2,85 ini ya, 0,5 cm. Plus minus
nilai ketidakpastian, yaitu 0,05 cm. Nah, ini adalah nilai ketidakpastiannya. Jadi, kemungkinan kita kan tidak tahu ya, apakah ini 0,28, ini disimpulkan 2,85, karena pertengahan dari sini ini dan ini 8 dan 9. Ya, tetapi ini tapi bisa jadi ini menjadi 2,86, 2,87 karena ini makanya disebut nilai ketidakpastian. Jadi kemungkinannya ini 2,85 plus minus 0,05 cm. Jadi ditambah ini nilai ketidakpastiannya gitu ya. Jadi seperti itu untuk pengukurannya. Jadi ada nilai ketidakpastian. Ngerti gak sih? Nah, jadi itu ya untuk 2,85. Sekali lagi, nilai ketidakpastian itu adalah kemungkinan kesalahan gitu ya. Boleh lebih 0,05 cm atau kurang dari dikurangi 0,05 cm gitu ya. Jadi ini teh hasilnya kalau disimpulkan kan kita biasa menyimpulkan 2,85 aja. Padahal ini mungkin saja 2,86 atau 2,84 kan kita tidak tahu nih ini pastinya berapa. Nah, makanya ada nilai ketidakpastian. Ketidakpastiannya itu adalah 0,05 cm untuk mistar gitu ya. Jadi kemungkinan nanti hasilnya ini bisa saja 2,85 ditambah 0,05 cm atau 2,85 dikurangi 0,05 cm. Nah, seperti itu. Karena ini tidak tahu ya ini berapa gitu ya. Tapi biasanya kita suka menyimpulkan setengah dari antara ini dan ini. Nah, itu untuk mistar. Nanti bisa dikoreksi Bu, takutnya salah gitu, bisa ada tambahan. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Nah, nanti di lab juga teman-teman akan menemui alat seperti ini, jangka sorong. Nah, ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter dalam atau diameter luar benda serta mengukur kedalaman benda. Nah, ini nanti untuk mengukur kedalaman benda, ini alat ukurnya. Kemudian jadi ini bisa digunakan bisa untuk diameter, misalkan bola, nanti di sini diapit ya si bolanya. Atau misalkan untuk mengukur kedalaman dengan menggunakan yang ini. Nah, alat ini jangka sorong lebih akurat daripada mistar gitu ya. Nah, skalanya sama tadi, ada skala utama, ada juga skala terkecil. Nah, untuk skala utamanya adalah sentimeter. Ya, untuk skala terkecilnya disebut dengan skala Nonius. Nah, dalam skala Nonius ini terdapat 20 dalam 1 mm, 20 garis kalau nggak salah ya. Jadi skala Noniusnya adalah dalam 1 mm itu terdapat 20. Jadi 1 dibagi 20 mm. 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Jadi skala Noniusnya atau skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Ini ketentuan ya. Untuk skala Nonius 20 dalam 1 mm itu adalah ketentuan. Jadi sehingga didapat skala terkecil dari jangka sorong atau skala Noniusnya adalah 0,05 mm. Kemudian sama ada nilai ketidakpastiannya karena mungkin saja nilai ketidakpastian itu kurang lebihnya gitu ya. Kurang lebihnya sekitar berapa gitu ya. Nah, ini nilai ketidakpastian untuk jangka sorong sama tadi rumusnya setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dari skala Nonius sama dengan 0,5 dikali skala terkecilnya 0,05. Jadi 0,5 dikali 0,05 mm sehingga didapatlah nilai ketidakpastiannya untuk jangka sorong adalah 0,025 mm. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nanti bisa dilihat, ini ada skala utamanya yang sentimeter, skala Noniusnya di sini. Bagaimana cara membaca jangka sorong?
Nah, di sini cara membaca untuk pengukuran dengan jangka sorong. Yang pertama, membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, ini skala utama misalkan ya. Nah, kemudian ini skala noniusnya. Nah, jadi cara membacanya adalah dengan membaca nilai skala utama yang terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, ini. Nanti ada contohnya ya. Kemudian lihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, yang pertama ini kita lihat di gambar ini, mudah-mudahan jelas ya. Untuk contohnya di sini adalah skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius adalah ini. Nah, di sini. Ya, di 22 misalkan ya, 22 mm. Kemudian lihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, di sini dilihat garis yang sejajar antara skala nonius dengan skala utama. Nanti ada yang lebih jelasnya. Ini sudah di cirian ya, Bu. Terus di cirian, di sini yang berhimpit adalah di sini. Di mana ini adalah nilainya 677,5. Nah, jadi 0,75. Jadi 22 sebelum angka 0 ini, nah 22, 20, 21, 22. Karena angka 0 di sini. Sehingga sebelum angka 0 itu, skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius adalah 22 mm ditambah yang sejajar antara garis nonius atau yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Yaitu di sini di 7,5. Dirubah menjadi 0,75. Sehingga nilainya adalah 22,75 mm. Nah, nilai ketidakpastiannya, nah ini hasilnya segini, tapi ini kurang lebih nanti ketidakpastiannya 0,025 mm. Sehingga hasilnya bisa saja yang sebenarnya itu adalah 22,75 ditambah 0,025 mm atau 22,75 dikurangi 0,025 mm. Nah, seperti itu untuk cara membaca jangka sorong. Nah, ini ada di sini yang lebih jelas. Misalkan kita akan mengukur ini, baud ya. Pembacaan skala utamanya tadi kan angka skala utama sebelum angka 0. Pada ini skala nonius, ini skala utama ya. Angka sebelum angka 0 pada skala nonius berarti di sini ya 1,1. Nah, berarti 1,1 cm atau di kanan milimeterkan dan jadi 11 mm. Ya, kemudian skala yang berhimpit dengan antara skala nonius dengan skala utamanya di sini ada 0,65. Nah, ini nih. Tuh, ini lihat sejajar ya antara skala nonius dengan skala utama berhimpit. Nah, berarti ini yang sejajarnya yaitu 0, antara 6 dan 7 ya, berarti setengahnya, berarti 6,5. 0,65 mm. Sehingga didapat hasil pengukuran panjang baut adalah 11 cm, 11 mm ditambah 0,65 mm sama dengan 11,65 mm. Nah, kurang lebih ketidakpastiannya adalah 0,025 mm. Seperti itu untuk pengukuran jangka sorong. Selanjutnya, yang ketiga ada alat mikrometer skrup ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, nanti juga yang akan teman-teman gunakan ketika praktikum minggu depan. Ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda dengan ketelitian yang lebih tinggi daripada jangka sorong. Jadi ini ketelitiannya lebih tinggi dari yang barusan jangka sorong. Sama ada skala utama dan skala terkecil. Skala utamanya milimeter, skala terkecilnya disebut dengan skala nonius. Nah, kalau tadi maaf ya. Sebentar lagi ya. Mohon maaf, ini Zoom-nya jadi berbatas waktu. Jadi 10 menit lagi. Nanti kalau kalian keluar masuk lagi pakai link yang tadi ya. Gimana, Bu? Kalau keluar misalnya tiba-tiba udahan nih Zoom-nya.
semua mahasiswa dan asisten juga pakai link yang tadi aja lagi. Oh iya, iya Bu. Ya. Ya maaf. Oke. Ya. Ya, lanjut untuk skala utama ini milimeter, skala terkecilnya sama disebut dengan skala nonius. Jadi dalam skala nonius itu terdapat 50 dalam 0,5 mm. Sehingga skala terkecil untuk mikrometerskop adalah 0,5 dari sini dibagi 50. Sehingga skala nonius yang terkecil dari alat ini adalah 0,01 mm. Nah, nilai ketidakpastiannya sama setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 dikali 0,01 dari sini, sama dengan 0,005 mm. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya yang lebih jelas ini. Bentar. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Nah, ini nanti kalau misalkan hasil pengukurannya seperti ini, ya, kalau tadi gampangnya, nah ini mungkin akan ini mengukur benda, ini benda diukur sehingga hasilnya seperti ini. Misal kalau di zoom seperti ini ya. Nah, ini hasilnya bagaimana? Nah, ini hasilnya ini 5 ditambah, ini kan setengah nih, 5 lebih ya, 5,5, 5 ditambah 0,05, ditambah yang ini skala noniusnya, ini kan 0,25, 26, 27, 28, yang sejajar dengan ini, garis ini. Jadi, ditambah 0,28, sama dengan 5,78 mm. Nah, dengan nilai ketidakpastiannya 0,005 mm. Seperti itu. Jadi ini yang diambilnya yang utama, skala utama, ditambah skala noniusnya ini yang sejajar dengan garis ini. Ya, seperti itu untuk mikrometer. Kemudian satu lagi untuk neraca. Neraca atau timbangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa benda. Terdiri dari neraca pegas, analitik dua lengan, dan neraca digital. Nah, ini untuk neraca pegas ya, bekerja dengan tarikan beban pada pegas. Semakin panjang pegas yang ditarik oleh beban, semakin berat bobot beban tersebut. Ini biasa yang dipakai, misal ada ya kalau sering melihat kalau ada yang mengukur berat, biasanya tukang kardus suka menggunakan ini ya. Jadi itu juga bisa dipakai di beberapa untuk intinya untuk mengukur bobot benda, bobot beban ya. Nah, kemudian ini yang ada di lem neraca analitis dua lengan ya, yang seperti ini. Nanti ada nilai minimal dan maksimal yang bisa diukur pada alat ukur ini ya, ada ketentuannya. Biasanya di sini terlihat minimalnya berapa, maksimalnya berapa untuk mengukur pada alat timbangan ini. Kemudian ini neraca digital juga sama ya. Digital atau timbangan analitik adalah alat laboratorium yang berfungsi mengukur massa suatu zat yang berbentuk padat atau cair, memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi dan dapat menimbang zat atau benda sampai batas 0,001 gram. Nah, mungkin itu untuk yang alat ya, yang nanti mungkin akan teman-teman temui di lab. Prosedur praktikum nanti pada intinya minggu depan teman-teman akan disediakan beberapa benda untuk diukur, baik panjang, diameter, ataupun massa. Ya, praktikum nanti akan praktikan, teman-teman akan mengukur benda tersebut dengan alat ukur yang sesuai. Nanti kalau misalkan dikasih benda yang bulat, misalkan alat ukurnya yang mana, kalau mengukur panjang, alat ukurnya dengan menggunakan alat yang mana, dan seterusnya. Kemudian teman-teman ukur benda secara berulang. Nanti hasil pengukuran akhir adalah hasil pengukuran rata-rata, di mana hasil rata-rata sama dengan total nilai dibagi jumlah data. Misalkan yang diukur adalah 5 kali. Nah, dari hasil total nilai yang 5 itu berapa? Dibagi 5. Karena pengukurannya 5 kali. Seperti itu. Kemudian ada ketidakpastian gabungan. Tadi kan ada nilai ketidakpastian. Kalau misalkan kita mengukurnya 5 kali, berarti ketidakpastian gabungannya berapa? Nah, itu sama dengan akar dari total nilai dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, dibagi N dikurangi 1. Di mana N itu adalah jumlah pengukuran, jumlah kali pengukuran. Kemudian hasil pengukuran yang didapat adalah rata-rata ditambah X, yaitu ini nilai ketidakpastian hasil dari sini. Nah, itu untuk hasil pengukuran nanti ketika teman-teman mengukur, karena mengukur bendanya kan tidak cuma 1 kali, tapi 5 kali, sehingga yang diambilnya adalah rata-rata. Nah, itu mungkin
kalau misalkan untuk prosedur untuk minggu depan. Teman-teman mungkin untuk prosedurnya bisa lebih jelas dilihat dari diktatnya. Nanti ada ya di diktat. Seperti itu. Sekian dari saya, Ibu. Barangkali ada tambahan? Mangga. Atau yang mau ditanyakan? Oke, silakan ada yang bertanya, ada 4 menit lagi kok ini waktunya. Ya kan mahasiswa kalau ada yang kurang jelas atau apa. Atau Bu Nisa mau menambahkan juga? Mangga. Gimana? Udah paham? Udah mengerti? Atau misalkan mau ada tambahan dari Bu Lina? Barangkali nanti ada jadi ada kesalahan. Kalau dari saya sih sepertinya cukup ya. Perhatian ya untuk semuanya, ini ada link yang baru zoomnya. Nanti kalau misalnya ini sampai keluar di kolom chat ada link yang baru. Copy dulu. Bu, suaranya kecil. Suaranya kecil. Kayak ini tuh kan ibu juga gak tahu udah kemarin mah nggak kayak gini. Aku kan dari ibu kan sebenarnya itu cuma ternyata linknya ganti. Jadi di kolom chat nanti ada link yang zoom yang baru. Kalau ini misalnya tiba-tiba kalian keluar, klik yang itu apa bukan klik sekarang di copy dulu yang ada di kolom chat. Nah, nanti ibu juga taruh di Google Classroom yang barunya. Di copy dulu, nanti joinnya lewat yang belum panjang. Dan kamu nunggu ini keluar, silakan. Sebelumnya kalian sudah pernah pakai Pasoron, pengalis mungkin saya disuruh untuk NASA tadi ada neraca. Kalau neraca mungkin sebagian besar atau ya dari kalian baru ya pakai neraca yang kayak gitu ya, neracanya neraca yang gitu. Nah, barangkali silakan ada yang mau ditanyakan atau bisa agak kebayang hal ini. Nanti kita pelajari, kita lihat sama-sama. Silahkan, jangan malu-malu. Atau udah jelas? Udah jelas mungkin ya. Jadi nanti Ibu Lela ini teknisnya gimana? Mereka bikin jurnal dulu di pembukaan minggu depan. Oh iya, untuk minggu depan kan praktikum, berarti teman-teman harus sudah bikin jurnal seperti ketentuan yang tata tertib waktu itu dijelaskan ya. Jadi sebelum masuk, teman-teman sudah siap dengan jurnalnya tentang sistem pengukuran. Nanti kalau misalkan teman-teman belum bikin jurnal, itu tidak bisa masuk ya kemarin ya, tata tertibnya seperti itu. Jadi dibikin dulu jurnalnya tentang sistem pengukuran. Di sana ada di diktat tentang apa prosedurnya, kemudian alat bahannya sudah ada. Nanti kami sediakan benda-bendanya yang diukur itu apa saja, ya. Nanti untuk alat-alat nanti dipinjam ada di lab, gitu ya, di asisten untuk alat ukurnya. Jadi intinya teman-teman siapkan aja untuk jurnalnya tentang sistem pengukuran sambil dibaca-baca. Barusan kalau misalkan ada
Oke, mohon maaf ya kendala teknis. Itu juga kalau online kadang-kadang suka tidak sesuai dengan yang kita prediksikan. Nah, oke, jadi tadi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Lela bahwa kalian bikin jurnal. Kan jurnalnya formatnya dari auto minggu kemarin. Kalian silakan buat berdasarkan diktat yang ada. Makanya diktatnya harus sudah dimain sama kalian gitu, sudah dipegang. Jadi tahu apa yang harus. Jadi jangan lupa tata tertib untuk minggu depan diperhatikan berdasarkan untuk yang kemarin ya, berdasarkan apa? Kalian bawa sandal bersih itu, terus kalian bawa masker, hand sanitizer, terus bawa masker cadangan ya, siapa tahu kalian habis praktikum nanti mau ke tempat lain atau mau ke lab yang lain, kalian ganti maskernya gitu. Bisa mungkin ke kampus itu hanya untuk praktikum, habis praktikum langsung pulang, jangan bergerombol. Kalau masalah bikin laporan, bikin di rumah aja, dan sesuai dengan apa yang kalian nanti akan kerjakan hasilnya. Oh iya, kelompoknya sudah dibagi kan sama PJ? Yang Sudah, Bu. kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Jadi nanti pekerjaannya per kelompok ya. Jadi ya mau nggak mau pasti berkerumun. Cuman berkerumunnya mungkin per kelompok aja, itu kelompok kecil gitu. Tapi berkerumunnya juga jangan terlalu heboh ya. Maksudnya jangan, pokoknya mah kalian harus bisa menjaga diri lah. Karena labnya juga nggak terlalu gede, jumlah kaliannya untungnya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin nanti satu kelompoknya itu berapa orang aja kan. Nah, jadi silahkan diperhatikan tata tertibnya juga. Ingat yang tidak bawa jurnal. Itunya udah dibungkus, covernya, cover jurnalnya. Bukunya. Kayak kelas ABC berbeda ya. Nanti biar nggak pusing. Nah, untuk jadwal masuknya, Bu Lela sama Bu Anita gimana ini? Apa sesuai jadwal atau gimana? Kita mau ininya, Bu Lela sama Bu Anita udah masuk lagi. Ke yang baru. Yang belum ya. Jadi kalau sesuai jadwal itu kan kelas C dulu ya. Kalau ibu lihat di jadwal itu kelas C paling pagi jam 7. Terus habis kelas C jam 7 sampai jam 8.40. Nah, siapa yang nyala ya mikrofonnya, tolong matiin dulu. Oke, biar aman. Nah, jam 7 suara ibu jelas kan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau di jadwal itu satu C jam 7 sampai 8.40 ya. Jam 7 sampai 8.40, kelas D 8.40 sampai 10.20, kelas A 10.20 sampai 12, lanjut kelas E jam 13 sampai 14.40. Kelas E sama D belum ada di sini ya. Kelas B itu 14.40 sampai 16.20. Nah, itu kan sore banget nih. Kalian selain ini belajar matematika kan, ada pelajaran matematika salah satu. Nah, kalau matematika sistemnya dosennya Zoom kayak gini atau bagaimana? Misi ini waktunya mau kita padetin, jadi biar nggak sampai 4:30, kasihan kelas B gitu. Iya, Zoom, Bu, bagian pagi. Kalau matematika gimana itu sistemnya? Kalau matematika ngisi kuis Bu di website. Selalu seperti itu setiap minggu. Iya, suka daring juga. tiap minggu Minggu depan seperti ada matematika. Materi ada Kuis. Jadi gimana ya kalau kayak Jadi deadline-nya hari nggak pernah pakai Zoom kok, Bu.
Oh. Deadline-nya Bapaknya hari itu juga nggak kuisnya? Iya, deadline-nya hari itu juga. Tapi di waktunya mah bebas ya. Oh, nggak dibatas waktu. Misalnya kelas A harus jam 7 sampai jam 8.40 selesainya gitu. Itu enggak? Kalau misalnya waktunya misalnya kelas B jam 8:30, ya itu harus 8:30 gitu. Cuma kalau misalnya untuk waktu mah nggak dibatasi. Untuk belajar mah nggak dibatasi Bu sama Bapak. Cuma kalau misalnya udah waktunya mulai ya udah mulai gitu. Hari mulainya itu kitanya Sesuai harus jadwal. ngapain? Enggak, kitanya harus Harus, ngapain itu ke website si bapaknya. iya ngisi kuis gitu Bu. Bapak Nah, kebanyakan maksud ngisi ibu kuis. teh ngisi kuisnya tuh sesuai jadwal selesainya. Iya Misalnya teh sih gini ya. Kelas 1 AT nunggu kan ya. konfirmasi Bapak juga gitu Bu. Oke, itu berarti nggak bisa kita ganggu jadwal matematikanya. Berarti memang kalian mau nggak mau harus sesuai jadwal. Soalnya kalau ibu padatin, kecuali misalnya matematikanya tuh gini, ada tugas atau kuis, tapi itunya teh apanya ngumpulinnya mah misalnya teh bebas kelas A teh nggak sampai 8.40 gitu, sampai 12 juga boleh. Kayak gitu. Kalau kayak gitu kita padatin jadwal praktikumnya. Kecuali kalau memang matematikanya berbatas waktu juga, jam pengumpulan kuisnya atau ngerjain kuisnya harus di waktu sesuai jadwal. Ya berarti kita harus sesuai jadwal. Gitu. Sebenarnya ini praktikum ini tuh, ini kan kita tuh durasinya 100 menit. Nah, sebenarnya praktikumnya 60 menit aja selesai. Kayak gitu maksud ibu tuh kalau kita mundurin. Ya jadi gimana menurut kalian gimana? Sesuai jadwal aja udah nggak apa-apa. Jadi kelas B memang mulainya jam 3 kurang. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal aja. Sesuai jadwal berarti karena matematikanya nggak bisa kita, ibu soalnya kalau dipadatin nanti bentrok sama matematika, nanti malah takutnya kaliannya matematikanya nggak kerjain gitu. Iya Bu. Ya udah nanti kita in aja. Mungkin kalau gini aja sesuai jadwal, tapi praktikumnya tidak akan selama itu. Cuman mulainya mau nggak mau, misalnya kelas C jam 7, mulainya jam 7, tapi selesainya nggak 8.40, misalnya jam 8 udah selesai. Udah itu silahkan pulang. Cuman kelas D mulainya tetap 8.40. Kelas A mulainya 10.20. Masalah nanti kita selesainya kurang dari 100 menit, ya gak masalah. Yang penting jam mulainya adalah sesuai dengan jadwal ya. ABC itu sesuai jadwal dan tidak boleh terlambat gitu maksudnya. Jadi tetap kita deal aja udah untuk pertemuannya, jamnya kelas A 10.20, kelas B 14.40, kelas C jam 7 ya. Oke, ada yang ditanyakan soal materinya enggak atau teknis pembuatan jurnal udah ngerti? Kemudian yang udah punya diktat mah udah mulai bikin jurnal, silahkan meskipun minggu depan. Nggak apa-apa kalian bikin jurnalnya dari sekarang biar selesai. Silakan. Ibu, mohon maaf. Kan di tata tertib praktikum harus pakai jas praktikum, terus handscoon sama name tag itu harus punya atau bagaimana Bu? Kalau handscoon sekarang karena lagi pandemi itu wajib ya. Handscoonnya tuh yang sekali pakai gini, yang langsung buang, yang disposable. Terus kalau jaslab iya, jaslab juga wajib. Kalau jaslab semua udah punya kan? Atau ada yang belum punya? Jaslab ada yang belum punya? Karena praktikumnya semuanya harus pakai jaslab. Apalagi nanti kimia dasar kalian. Yang bekas dari SMK boleh Bu? Jadi kan tanya kan ada persyaratan ya, bukan persyaratan, maksudnya ada semacam ini boleh pakai yang bekas sekolah kemarin, cuman tangannya harus panjang, terus logo atau nama gitu atau apa gitu harus menyesuaikan dengan kayak di Unpar gitu. Kalau tangannya pendek nggak bisa ya, dan berkaret gini ujungnya. Ibu kalau jaslab udah. Apa? Kalau jaslab ada pas waktu SMK, tapi ini tangannya pendek. Kalau yang dari Unpar kan belum ada gitu.
Dari Unpar belum ada. Nah, belum ada, emang belum semuanya belum dapat. Udah, tapi kan belum ada. Yang koordinirnya siapa? Aku, Bu. Mana itu teh? Itu teh ini Bu, apa sih namanya? Ada yang belum bayar, ada yang belum. Terus tetehnya juga yang dari pihak laboran belum konfirmasi, Bu. Datang barangnya kapan? Oh, jadi lewat apa itu? Lewat Hima? Iya, Bu, lewat Hima. Jadi dari Himanya memang belum? Belum. Oh. Baru kemarin itu baru penutupan transfer, Bu, untuk DP pembayaran. Kumaha atunya. Terus katanya kira-kira janjinya mau kapan? Enggak, maksudnya perkiraan ngasih atau tahu, janji Bu. lah. Belum ngasih tahu. Jadi semua mahasiswa yang pesan lewat Hima belum ada yang dapat? Belum. Belum, Bu. Oh. Padahal basicnya udah mau mulai. Ya mungkin nanti Ibu tanya dulu deh. Kalau misalnya nggak ada JASLab, belum ada yang memang dari Unpar belum ada, nggak apa-apa pakai ada dulu yang ada. Tapi kalau yang Unpar udah ada, pakai yang dari Unpar gitu aja dulu, ya. Bu, gimana kalau saya nggak punya JASLab bekas sekolah, dan saya emang nggak nge-lab dulu waktu sekolahnya? Gimana ya? Harus pakai JASLab tadi di lab. Pinjam atuh. Nanti Pinjam gantian gimana, Bu? koordinasiin dulu sama apa itunya, siapa himanya. Kita kumaha gitu kan maksudnya udah mulai. Jadi nanti biar dia, ya mungkin kan minggu ini tuh masih panjang ya. Mungkin hari Jumat atau hari Kamis mungkin barangnya datang mudah-mudahan. Tapi nanti Ibu hubungi dulu deh pihak pengadaan JASLab-nya, ini teh mau kumaha gitu tah. Ya, semoga memang kalau yang belum bayar ya harus segera bayar kalau mau dapat JASLab ya wayah. Nah, itu mah bagian dari resiko kalian untuk praktikum. Jadi intinya mah gini, kita tunggu dulu berita dari pengada JASLab-nya seperti apa. Sampai misalnya pahitnya minggu depan belum datang itu JASLab, kalian pakai JASLab yang bekas sekolah kemarin kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak pakai JASLab. Tapi dengan catatan ini tuh keadaannya sangat terpaksa. Karena Ibu mau tanyain dulu ke bagian pengadaan JASLab-nya ini kira-kira gimana. Tapi kalau masalahnya kalian belum punya JASLab karena belum bayar, padahal JASLab-nya sudah ada, mohon maaf, kalian tidak boleh ikut praktikum. Karena syarat untuk mengikuti praktikum itu adalah pakai JASLab. Gitu ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi. Kalau untuk name tag-nya gimana, Bu? Bolehlah, atau Bu Anissa, kalau name tag itu wajib. Gimana sistemnya? Enggak, itu kan biasanya kalau JASLab-nya sudah ada nama di JASLab biasanya. Gitu ya. Kalau misalkan belum ada mah enggak apa-apa. Kalau nggak saya name tag mah enggak, yang wajib itu masker, kemudian JASLab, terus teh handsun gitu. Untuknya itu jangan lupa sendal dibawa dari rumah itu. Nah, biasanya kalau misalkan name tag mah nanti di JASLab teh sudah pakai nama gitu. Iya, jadi kalian nanti si JASLab-nya teh udah ada namanya kayak baju SMA gini. Tuh. Ya, jadi udah ada namanya, nggak perlu pakai name tag lagi. Gitu ya. Oke, silakan lagi ada yang mau tanyakan, Bu. Halo, Bu. Iya, silakan. Suaranya agak kecil, Neng. Bu, Ya. sudah jelas? Cukup. Kenapa, gimana? Gimana, kan saya tuh punya JASLab yang tangannya panjang. Terus kan belum ada logo sama namanya, itu logonya beli apa bikin sendiri? Jadi itu teh nggak akan beli yang dari Unpar? Enggak, soalnya sudah punya yang panjang, Bu. Iya, logonya kayaknya beli. Tapi belinya Ibu nggak tahu di mana. Mungkin Hima menyediakan logo. Oh iya, Ibu Bu. kurang tahu sih belinya di mana, tapi yang jelas tuh beli sendiri. Karena biasanya Hima jual. Oke. Gimana, Bu? Jadi biasanya Hima jual gitu. Jadi silakan
Tanya ke Hima, ada apa itu namanya logo enggak gitu. Logo Oh aja iya, kan ya. makasih Bu. Nah, Iya Bu. sama-sama. Silakan ada yang mau. Silakan. Ibu, Iya, kenapa? Siapa ini? kalau ini harfiah, Bu. Oh, ya, silakan. Kalau kan setelah hasil pengamatan itu ada data sementara, itu formatnya gimana? Kenapa? Gimana ulangi tolong, maaf. Ada ini kan setelah pengamatan data hasil sementara, itu formatnya gimana, Bu? Bu Lela, silakan Bu Lela. Ya, nanti kan itu untuk praktikum sistem pengukuran kita akan mengukur benda ya Neng. Misalkan mengukur panjang suatu benda, berarti nanti panjangnya berapa. Kemudian pengukuran pertama nantilah dijelasin pas masuk ya minggu depan formatnya seperti apa. Yang pasti itu isinya adalah hasil pengukuran kita gitu. Seperti yang tadi kalau misalkan mengukur mistar, mengukur pakai mistar itu panjangnya berapa, berarti hasilnya misalkan berapa sentimeter benda itu. Untuk pengukuran 1, pengukuran 2 berapa, pengukuran 3 dan seterusnya. Nanti rata-ratanya berapa. Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kalau misalkan nanti kurang jelas, untuk format lebih jelas, nanti pas praktikum kita sampaikan lagi minggu depan. Ya, jadi itu pas beres Baik, Bu. praktikum harus buat ya setiap kelompok. Iya, terima kasih, Bu. Udah kebayang ya? Ini gimana? Ya kita mah sambil jalan dulu. Kalau misalnya ada hal-hal yang miss sedikit atau apa pas minggu depan, Ibu akan maklumi dulu untuk pertemuan pertama. Yang jelas mungkin satu, kalian jangan terlambat. Itu aja Ibu mah. Terus jurnal dibuat. Masa nanti teknis lihat jurnalnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita pengen, nanti kita kasih tahu yang benarnya itu seperti apa supaya minggu depan kalian enggak salah lagi ya. Cuman kalau hal-hal seperti kalian apa itu nggak pakai masker, terus nggak pakai jas lab kalau jas labnya sudah ada, kalian tidak mengerjakan jurnal, kalian terlambat, nah itu mah tidak termaafkan untuk minggu depan. Sudah tidak boleh ikut praktikum, dan bukan berarti kalian boleh ikut praktikum kelas lain ya. Kalau tidak boleh ikut praktikum jamnya kalian, itu sudah berarti kalian absennya 0 praktikum itu. Ingat kalau absen 0, kalian tahu kan resiko. Itu kalau saya pribadi untuk mahasiswa yang terlambat itu susah gitu loh. Tanya kalau ngeluh Kak Ibu Bu diganti atau kartunya atau apa. Kecuali memang alasannya misalnya ya, alhamdulillah kaliannya kecelakaan. Kayak gitu mana Ibu juga ngerti gitu ya. Cuma kalau misalnya terlambat bangun, apalagi yang jam 7 nih, tolong perhatian ya, jam 7. Ya, jadi seperti sekolah jam 7, tidak terlambat. Ya, jadi Bu Anissa sama Bu Lela cina mahasiswanya pengen sesuai jadwal mulainya karena mereka ada matematika di hari itu, dan matematika itu suka ada tugas kuis yang sesuai dengan jadwal mereka. Jadi kalau misalnya kita padatin, takutnya bentrok sama matematika, nanti takutnya matematika tidak tetap dikerjakan, kan kita yang salah juga karena ngambil jadwal matematika. Makanya kita mulainya sesuai jadwal aja, Bu Lela dan Bu Anissa ya. Hari Iya, Bu. Kayak gitu ya. Jadi ya nantilah kita lihat untuk kedepannya apakah bisa dipadatin atau enggak. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi atau Bu Lela dan Ibu itu ada yang mau disampaikan? Jelas ya, karena ini ceritanya adalah petunjuk kalian untuk minggu depan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, jangan kata besok, Ibu kalau jurnalnya gimana? Kan kemarin udah respons sih, kataku Ibu tadi diketukan. So, makanya kalau ada unek-unek atau apa, tanyain. Kalau yang nggak jelas gitu maksud Ibu teh. Terus materinya tadi nanti kalian akan belajar sistem pengukuran, pakai mistar, jangka sorong, sama apa tadi mikrometer skrup, terus nanti ada Neraca. Timbangan, neraca ya. Kalau kita ini pakai stopwatch, pakai nggak Bu Lela? Power waktu gimana Bu? Stopwatch enggak ya? Stopwatch Pengukuran waktu kita enggak ya? enggak Bu. Oh, berarti cuma masa sama panjang aja kan?
Ya, panjang sama diameter. Oh, oke. Oke, mahasiswa sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita absen lagi ya. Iya, Bu. Tadi kelas C. Sekarang kelas A. Bentar. Rianti Susilawati. Hadir, Bu. Oke. Nisa Anissa. Hadir. Ade Ayu Yulianti. Ade Ayu Yulianti hadir. Hadir, Bu. Oke, Darus Hermawan. Darus. Piani. Destriani Putri. Hadir, Bu. Oke, Bella Osamasari. Hadir, Bu. Agung Kurnia. Hadir, Bu. Syira Fania Salsabila. Hadir, Bu. Oke, Eis Asri Nawangsi. Eis. Hadir, Bu. Oke, Fitri Fajia. Hadir, Bu. Yulia Ningrum. Yulia Ningrum belum. Widya Nurul Aini. Widya Nurul Aini.